Kebijakan pemerintah yang menggelontorkan 200 triliun rupiah ke 5 bank plat merah bertujuan untuk menjaga ketersediaan likuiditas, memperkuat penyaluran kredit, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana kebijakan ini terus berkelanjutan dan upaya penjagaan seperti apa agar tidak terjadi penyimpangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan Ekonom Wijayanto Samirin. Pak Wija, Pak Hekal, selamat malam. Selamat malam. Malam Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau ke Pak Wija dulu ya. Pak Wija, 200 triliun rupiah dimasukkan ke perbankan, likuiditasnya sudah pasti akan meningkat, efek kreditnya akan tumbuh, ekonominya akan naik. Pak Wija, apakah memang sesederhana itu? Ya, memang permasalahan kita selama ini kan di sisi demand ya. Jadi dalam kondisi tanpa digelontor 200 triliun pun sebenarnya loan to deposit ratio itu masih di level 84-85%. Jadi jauh di bawah level yang dianggap likuiditas ketat yaitu 92-95% gitu ya. Jadi dengan gelontoran 200 tentunya lebih liquid lagi. Tetapi apapun itu, ini keputusan sudah diambil sehingga fokus ke depan adalah bagaimana kita memperbaiki sisi demand. Bagaimana daya beli masyarakat didorong, bagaimana korporasi, dunia usaha dikasih insentif untuk terus bergerak. Bagaimana eksportir itu juga didorong supaya mereka lebih agresif melakukan ekspor. Yang paling penting adalah bagaimana UMKM itu didorong, dipermudah prosesnya, dipermudah untuk menjadi formal supaya mereka bisa mengakses dana yang ada di bank. Karena selama ini problem UMKM adalah mereka informal, kemudian mereka juga tidak bankable karena mereka tidak ada yang membantu untuk bisa mengakses dana-dana di perbankan tersebut. Saya rasa ini PR besar yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga target utama untuk menciptakan lapangan kerja, menekan ketimpangan melalui empowerment UMKM itu bisa dilaksanakan. Pak Wija, bagaimana kemudian memastikan bahwa bank-bank ini akan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif? Ya, memang kita tidak boleh memaksa perbankan dengan target-target tertentu. Karena mereka kan punya mekanisme kerja tersendiri. Mereka mempunyai proses analisis kredit yang memang sudah mature ya, highly regulated. Jadi jangan sampai di-push dengan target-target yang di luar kapasitas. Karena kalau dipaksa yang muncul adalah tambahan-tambahan risiko, tambahan-tambahan inefisiensi yang tidak perlu. Bahkan kalau dipaksa, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan melakukan refinancing. Jadi existing credit itu di-refinance dengan uang dari Kementerian Keuangan ini, kemudian proceed dari refinancing itu dibelikan SBN atau SRBI. Itu sangat mungkin terjadi karena dana dari pemerintah ini kan tidak murah, 4% per tahun bunganya dibandingkan misalnya rata-rata bunga funding perbankan kita barangkali di level 1,5 sampai 2. Deposito itu 2,5 sampai 3,5, kemudian tabungan 1 sampai 2, giro 0%. Jadi ini dana yang mahal. Pesan saya adalah difasilitasi tapi bank jangan dipaksa. Oke, saya mau ke Pak Hekal. Pak Hekal, ada yang menyebut ini langkah terobosan, ada yang bilang ini jalan pintas, ada yang mempertanyakan jangka panjangnya akan seperti apa. Nah, menurut Anda bagaimana, Pak Hekal? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ini kan pertama kita harus apresiasi dulu bahwa Menteri Keuangan yang baru ini langsung ada langkah-langkah konkret. Nah, sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR, beliau itu kan merasa bahwa ada kekeringan di perekonomian. Nah, itu beda dengan kekeringan di perbankan gitu kan. Kita sama-sama tahu bahwa likuiditas di perbankan ini kan sebetulnya bukan dalam kondisi kering. Bahkan tadi disampaikan loan to deposit ratio itu juga belum mencapai batas-batas kritis, bahkan cukup liquid gitu kan. Nah, sebetulnya yang dirasakan agak kekeringan itu benar-benar ekonomi di lapangan, di tingkat masyarakat. Kalau kita tanya nih, kayak di dapil saya aja, Pak, itu banyak pengusaha kelas UMKM itu yang merasakan bahwa kok sulit benar ini
ekonomi nggak berputar, masyarakat daya belinya sangat rendah. Nah, yang sebetulnya perlu dana ini kan pelaku usaha dan masyarakat di lapangan. Nah, makanya kan kalau kita ibaratkan, ini kan kok malah yang kering lapangan, yang diguyur bak mandi, gitu kan. Nah, kalau saya bilang ya nggak apa-apa, bak mandi ini kan kalau udah penuh juga nanti spill over-nya ke lapangan, gitu kan. Tapi ini kan kita bicara uangnya pemerintah yang ada dalam SAL. Itu kan harus juga dijaga prudent. Beliau itu kan hanya memindahkan dari Bank Indonesia menaruh ke bank-bank umum negara yang bank himbara gitu kan. Tentunya mereka ini kan punya mekanisme dan selama ini kan kita sama-sama tahu lah banyak kita dengar direksi ini terima tantin gede ya. Sekarang kita suruh kerjalah untuk tantin besarnya itu gitu kan. Dan saya juga nggak sepenuhnya sependapat kalau bicara bahwa itu adalah uh, funding yang mahal karena mereka itu kan sebetulnya mengganti deposito. Dia bukan untuk mengganti biaya funding bank yang murah. Itu kan juga sekarang kemarin-kemarin kita bicara beberapa tahun terakhir ini kan perbankan ini untuk mendapat funding ini harus fight dan itu mereka fight-nya dengan BI sendiri sampai dia harus bicara dengan adu rate dengan BI sendiri dalam SRBI gitu kan. Nah sekarang SRBI udah mulai diturunkan jumlahnya sehingga sekarang mereka udah cukup liquid. Sekarang tambah lagi likuiditas. Sekarang artinya perbankan yang harus jemput bola, dia harus mencari di mana sekarang UMKM yang perlu kredit, di mana pelaku usaha sektor real yang perlu kredit karena memang uang ini tidak boleh lagi dipakai untuk beli SBN ataupun SRBI gitu kan. Jadi benar-benar harus mencari. Nah, saya percaya bahwa teman-teman di perbankan, terutama himbara kita ini, mereka pintar-pintar kok. Mereka bisa cari tahu di mana bisa ada kredit yang bisa mereka cari. Disuruh kejar target, saya yakin mereka bisa dan mereka cukup lihai kok. Tadi saya juga sudah melakukan komunikasi beberapa hari ini dengan teman-teman di himbara kita, dan rasanya mereka itu sanggup kok rata-rata mungkin dalam beberapa bulan ini bisa mengabsorb itu dana dan mencarikan placement buat mereka semua. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu terobosan yang bisa memang menggerakkan ekonomi sektor real. Dan ini kan yang kita harapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa menggairahkan lah perekonomian. Ini kan kalau bahasanya kita mau naruh darah ke dalam badan yang lagi lesu gitu kan. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi penyemangat. Dan kalau kita lihat kan respon pasarnya juga cukup positif. Kemarin waktu awal-awal diumumkan penggantinya Ibu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya, hari itu juga bursa turun gitu kan. Tapi begitu beliau bikin gebrakan 200 triliun, ini 4 hari berturut-turut naik loh. Jadi secara umum saya lihat respon pasarnya juga cukup positif. Oke, baik. Pak Wija, kalau misalnya memang langkah ini memang sebuah terobosan dan kemudian bisa menggerakkan ekonomi, kenapa ini tidak pernah dilakukan di masanya Bu Sri begitu? Jadi ide ini sebenarnya sudah mulai muncul zaman Pak Jokowi jilid pertama. Saya kebetulan waktu itu staf khusus Pak JK bidang ekonomi. Jadi ide ini memang sudah dibahas lama, tapi kan ini memang pilihan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala LPS waktu itu ya, apakah akan menggunakan pendekatan ini atau pendekatan yang lain. Saya rasa Pak Menkyu yang baru mengambil langkah ini karena melihat cara-cara lama yang sekarang ini dilakukan tidak ada indikasi akan membawa kepada satu perbaikan, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Pak Hekal tadi, masalah likuiditas pasar bukan likuiditas perbankan, sehingga ini diambil. Nah memang saya mengusulkan karena keputusan ini sudah diambil perlu perbaikan-perbaikan. Pertama, bank itu perlu guidance akan ditempatkan di mana, kemudian bunganya berapa, kalau ini bukan on call berapa lama tenornya. Jadi harus ada kepastian sehingga bank sendiri lebih nyaman melangkah. Saya tidak tahu apakah ini PMK atau apa, Pak Hekal yang lebih paham tentang aturan apa yang diperlukan untuk itu. Kemudian saya juga melihat distribusi dana itu masih rata. BRI, BNI, Bank Mandiri begitu ya, 55 triliun semua, BTN 25, BSI 10. Saya
mengusulkan, dan ini saya rasa masih mungkin untuk disesuaikan, karena kita memang betul-betul ingin menggerakkan sektor UMKM, maka bank dengan nasabah UMKM yang paling ekstensif, paling masif, itu mendapat gelontoran dana yang lebih banyak, begitu ya. Dalam konteks ini ya mestinya BRI lebih tinggi daripada bank-bank yang lain, kecuali kalau memang targetnya akan digelontorkan ke korporasi atau proyek-proyek strategik pemerintah. Kalau menurut saya, yang sekarang kesulitan hidup itu adalah masyarakat di bawah, pengusaha kecil, UMKM, dan mereka pantas sekali untuk mendapatkan prioritas kali ini. Baik, Pak Ekal, penempatan dana 200 triliun di bank umum ini melanggar undang-undang dan konstitusi tidak sih? Karena ada yang bilang seharusnya lewat DPR dulu begitu. Kalau menurut saya enggak ya, karena itu sebetulnya dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, penempatan itu memang adalah kewenangan Kementerian Keuangan dan itu juga diperkuat dalam Undang-Undang APBN selama masih sifatnya penempatan. Kalau sudah sifatnya dibelanjakan itu memang harus perlu persetujuan DPR, gitu kan? Jadi saya rasa ini masih normal karena ini kan kebijakan yang beliau ambil hanya mendekatkan uang ini yang tadinya kalau ditaruh di BI ini kan nggak bisa nyampe ke masyarakat, gitu kan? Dia hanya nyampe sampai ke tahapan kalaupun BI nanti misalnya mau ngasih likuiditas ke perbankan. Tapi kalau ini kan dipindahin ke tempat yang tetap dalam ranah undang-undang aman, tapi perbankan bisa menggunakan atau malah didorong untuk menggunakan, ini bisa menggairahkan perekonomian, gitu kan. Kalau menurut saya sih ya baik-baik aja, dan ini sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Saya rasa malah saya harapannya tadinya kalau bisa seperti yang disampaikan tadi, harusnya lebih banyak ke UMKM juga itu di pendorogannya. Ini kan sekarang diaturnya lewat PMK ya. Nanti kan OJK bisa mengawasi tuh proses kreditnya dan lain-lain. Memang naruh di Bank Himbara itu jauh lebih aman, karena kalau ada apa-apa kan Kementerian Keuangan tinggal telepon Bank Himbara dan pasti mereka mampu untuk mengembalikan pada saat diperlukan oleh pemerintah. Itu kan keamanannya di situ. Nah, tapi kan kita sama-sama tahu banyak Bank Himbara ini kan bank-bank besar. Mungkin akses mereka ke UMKM itu agak terbatas. Jadi saya malah pikirnya kalau jangka panjangnya memang ini mau diteruskan, kita lihat tingkat efektivitasnya, mungkin kita modifikasi bagaimana caranya, misalnya bisa kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga pembiayaan atau DPR ataupun BPRS supaya ini bisa nyampe ke pelosok-pelosok UMKM yang benar-benar memerlukan.